Jadi MUI ngundang aja berdua yang bersengketa ini masalah nasab. Saya yakin itu selesai. Tinggal MUI berani enggak, itu kan. Dan saya berpesan kepada Habib-habib oknum ya. Janganlah sering cerita memuliakan negara lain. Ya tarim sampai ada yang cerita tembaga bisa jadi emas. Yang dongeng-dongeng itu harus disudahi deh. Kalau sampean masih cinta di Indonesia, cintailah Indonesia, pasarkan Indonesia ke luar negeri. Ini contoh deh. Ini ada orang ngaku turunan Rasulullah, Duriyah Rasulullah, ngaku keluarga Rasulullah. Lama ini, sudah lama ngaku Duriyah Rasulullah. Jalur intinya adalah Ubaidillah, kan itu. Nah, lalu datang namanya Yai Imaduddin, kan itu. Atau yang disebut kelompok penentang yang ngaku-ngaku. Nah, nentangnya dengan cara apa? Dengan cara marah-marah, Yai Imad CS, atau dengan kebencian atau apa? Nah, itu diteliti dulu. Ternyata kan tidak. Berdasarkan hasil tesis dan penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan, dan mengumpulkan manuskrip, menyimpulkan. Nah, ini kelompok yang ingin menjaga marwah Rasulullah. Robitoh penampung nasab, diam-diam kau merayap. Robitoh pengasuh Pak Alwi, langkahmu penuh strategi. Kenapa pura-pura tuli? Nasab Nabi tak terbukti. Nasab cucu Nabi kau buat strategi. Kelabui play bumi, hegemoni penjajahan spiritual. Kau tiru cara Belanda, adu domba di dunia maya. Ba'alwi tak punya nyali, hadapi para pribumi. Kenapa pura-pura tuli? Nasab Nabi tak terbukti. Nasab cucu Nabi kau buat strategi. Kelabui play bumi, hegemoni penjajahan spiritual. Hentikan cara licikmu, ciptakanlah yang benar. Pribumi tak mau lagi kau kibuli dengan tameng religi. Kau tiru cara Belanda, adu domba di dunia maya. Ba'alwi tak punya nyali, hadapi para pribumi. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali lagi di Opini Awi Kertapati Channel. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Gus Caufi aja, jangan Gus Rofi. Nanti ada yang komplain nanti ya. Tema hari ini yang akan kita bicarakan masih seputar polemik nasab yang tidak kunjung berkesudahan. Nah, kita di sela-sela ini jualan apa namanya, bawang goreng kan. Iya, sampai ini ono-ono ayat. Ini kan apa ya, gimana coba apa bisa ada mungkin iya. Jadi begini. Saya ini kebetulan membina UMKM di Kediri. Ada keripik pisang, ada kacang pedas, ada jamur, ada termasuk bawang goreng. Nah, karena di Jakarta saya lihat pangsa pasarnya bagus, saya juga punya restoran Rawon Bidadari di Jakarta yang cabang kedua. Jadi produknya UMKM Kediri ini saya bawa, karena bawang goreng satu lumayan agak mahal di Jakarta. Jadi saya ingin memberdayakan dengan adanya restoran saya di Jakarta ini bagaimana produk-produk UMKM, tetapi tidak hanya dari Kediri. Kalau ada ibu-ibu yang dari Jakarta, makanya saya punya program makan gratis janda usia 35 tahun ke bawah itu tiap hari Jumat di Rawon Bidadari.
Nah, itu maunya saya ketika kumpul, mereka akan kita edukasi untuk menjadi seorang janda yang tidak pernah putus asa ketika kamu masih hidup di dunia. Jadi nanti kita kumpulkan janda muda, kita cari yang energik agar supaya menjadi entrepreneur sejati. Nah, kalau mau menjadi YouTuber, nah gurunya jenengan. Kalau mau jadi selebgram, nanti ada Kang Rojali. Kalau mau jadi TikToker, ada namanya, saya punya sahabat namanya ada Kak Tari, ada Kak Vivi. Nah, mereka ini TikToker yang handal dan luar biasa, gitu ya. Iya. Apa ini? Jadwalnya apa ini hari ini? Ya ini saya kan beberapa saat yang lalu banyak mendengar informasi, terutama dengan Gus Irfan ya, Cak Irfan loh. Jadi ini kan pernah dalam tanda petik ini, ngapunten, memenjarakan istilahnya ya gitu ya. Bagaimana nih? Oh, memenjarakan oknum Habib. Ya, saya jawab iya. Jadi memang cara pendekatan saya kan macam-macam. Kalau dirasa memang keterlaluan dan sangat mengganggu dengan negeri yang sudah sangat baik ini, pasti saya akan melakukan langkah terakhir adalah langkah hukum. Ketika nasihat-nasihat para ulama itu kan mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Ketika ada oknum Habib yang melakukan di luar itu semua, tidak mengajak malah mengejek, tidak merangkul malah memukul, maka kami sebagai, kebetulan saya ini ketua umum BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Jadi kami menjaga betul dan ingin merawat betul, karena sampai lihat nih di Timur Tengah tuh, mereka ya juga mayoritasnya sampean tahu sendiri, tapi kan porak-poranda nih, perang saudara. Jangan sampai di negeri yang sudah sangat istimewa, sangat bagus ini, lalu dikacaukan oleh segelintir orang yang mengaku-ngaku misalnya sebagai duriya Rasulullah, duriya Nabi, sehingga akhirnya sekarang lagi dikoreksi. Bener nggak ente ini duriya Nabi? Kan itu. Kalau duriya itu kan turunan Nabi Muhammad. Maka kalau berbicara turunan, berarti Nabi Muhammad itu menurun. Baik darahnya, dan terutama adalah perilaku dan akhlak Nabi Muhammad. Menurun nggak? Ketika kamu mengaku-ngaku, ada darah mengalir, kakek saya Muhammad Rasulullah, makanya. Tetapi kok akhlaknya bejat, kok akhlaknya rusak, berarti kamu bukan turunan. Jadi Yai Taufik Damas itu pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad ini bapaknya kita semua, kakeknya kita semua. Jadi jangan coba-coba mengaku sebagai duriya Rasulullah, tapi kamu tidak menjaga nama baik marwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu bos. Nah, dari polemik ini kan udah lama, Cak Taufik. Ini menurut jenengan sebetulnya yang keliru itu siapa sih? Karena di media sosial ini malah mereka ini menyerang balik, bukan bagaimana memberikan sebuah kebijaksanaan. Padahal kan Rasul kan harusnya ya. Ini contoh deh. Ini ada orang ngaku-ngaku turunan Rasulullah, duriyah Rasulullah, ngaku keluarga Rasulullah. Lama ini, sudah lama ngaku duriyah Rasulullah. Jalur intinya adalah Ubaidillah, kan itu. Nah, lalu datang namanya Yai Imaduddin, kan itu. Atau yang disebut kelompok penentang yang ngaku-ngaku. Nah, nentangnya dengan cara apa? Dengan cara marah-marah, Yai Imad CS, atau dengan kebencian atau apa? Nah, itu diteliti dulu. Ternyata kan tidak. Berdasarkan hasil tesis dan penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan, dan mengumpulkan manuskrip, menyimpulkan, nah ini kelompok yang ingin menjaga marwah Rasulullah, nama baik Rasulullah. Karena memang di ajaran agama kita, kalau ada orang bukan turunannya si fulan misalnya, lalu dia ngaku-ngaku tapi dia nggak bisa membuktikan, kan ini dolim. Contoh kecilnya gini deh, aku ini turunannya Jokowi, gitu kan? Loh, padahal anaknya Jokowi itu Kaisang Gibran. Lah kok ini ada ngaku namanya Samsul. Nah, disuruhlah membuktikan, termasuk dengan tes DNA.
Kan itu kan. Nah, sayangnya kelompok yang dinamakan Ba'alawi ini ada sebagian yang menyikapinya dengan cara marah-marah, dengan cara-cara ngamuk, dengan cara-cara memprovokasi. Bukan berarti keseluruhan loh ya. Saya punya kenal seorang habaib yang Masya Allah namanya Habib Zain bin Hasan Baharun Assegaf. Dia nggak pernah marah-marah tuh. Di wilayah mana? Di wilayah Bangil. Tempat saya kan Bangil. Beliau nggak pernah marah-marah kalaupun dikritik. Karena beliau memang tidak jualan nasab. Yang benar itu kan begini. Kalau saya duriahnya Rasulullah, nggak perlu saya ceramah ngaku-ngaku duriahnya Rasulullah. Ketika kamu ngaku-ngaku duriahnya Rasulullah, turunannya Rasulullah, habis ke 29 pindah lagi 38, dikritik pindah lagi 39, ini gimana? Jadi wajar ketika ini sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, namanya Yai Imaduddin, mengkritik ini ya wajar. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, karena ini menyikapinya dengan cara marah, dengan cara istilahnya merendahkan. Sebagian oknum Habib itu menyikapi Yai Imad itu dengan cara merendahkan, melecehkan. Bahkan ada yang sampai mengancam. Bahkan mengatakan bahwa Imaduddin CS ini dan Dajjal ini, kan itu yang kemarin disomasi oleh Aliansi Pecinta Ulama Nusantara itu. Nah, cara-cara menyikapi yang tidak baik inilah yang tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Karena negara kita ini negara hukum, tidak boleh hukum berlaku sama. Mau Habib, mau Kiai, mau ulama, mau tukang becak, mau tukang togel, mau siapapun, sama di mata hukum. Jadi tidak boleh ada ancam-mengancam. Itu. Ada kemarahan mereka kemudian serang balik, membranding balik. Wah, ini gara-gara Imad CS, pemecah belah umat, penebar kebencian dan lain sebagainya. Ini mengindikasi, ini menurut pendapat orang ya, bahwa mereka ini benar-benar memang mau mempertahankan nasab itu. Iya, jadi gini. Mohon maaf ini, kelompok Habib-Habib, kelompok Ba'alawi yang mengaku sebagai duriah Rasulullah dan dicatatkan di Robito Alawiyah, saya berharap, saya sarankan, kedepankan tabayun, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Bukankah beliau ini selama ini kan mengajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Kalau di NU ada ukhuwah Nahdiyah. Jadi harus punya ada rasa teposeliro, harus ada punya rasa tabayun. Saya disampaikan Imad itu bener enggak? Nah ini kan dikritik nih, kelompok Ba'alawi dikritik oleh Yai Imaduddin CS. Nah gimana cara menyikapinya? KTP-nya Yai Imad Islam, dia punya pesantren, dia di bawah naungan NU. Ya, Robito Alawiyah dengan PBNU kan dia juga dekat. Ya tinggal mengkomunikasikan. Saya kepingin dia tabayun Yai Imad. Kok bisa ngomong begitu? Ceramah di mana-mana kok begitu? Apa dasarnya? Saya diundang lah Yai Imaduddin. Dengarkan. Kamu ngomong bahwa kami bukan turunan Nabi itu berdasarkan apa? Kan itu. Bukan dengan cara marah-marah, yang akan shock terapi tegangan tinggi, yang menuduh pembegal nasab. Memang nasab bisa dibegal? Kan enggak kalau Anda bisa membuktikan nasab itu. Saya anaknya Pak Ijo. Apa buktinya? Loh, iya dulu cerita tetangga. Terus ada kakak, ada KTP. Nggak yakin saya. Bisa saja KTP sama kakak bisa dibuat tes DNA. Tetapi dulu, maaf, ada oknum Habib Imam Besar mengatakan waktu rame tentang orang-orang yang sering ngaku cucu Nabi. Mereka melakukan apa? Dicari itu orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Bahkan sampai ada orang yang ngaku sebagai Bahar aja, itu sampai dipukuli. Sampai saudara Bahar bin Smith kan pernah tuh kejadian kekerasan itu, yang katanya anak itu ngaku-ngaku Habib, kemudian di Bali dia ngamen dan lain-lain. Nah, orang ngaku cucu Nabi aja dipersekusi oleh Habib-Habib sendiri kan itu kan. Nah, sekarang Habibnya sedang dikritik. Kan Yai Imad CS nggak melakukan persekusi, hanya berdasarkan data, ilmu, pengetahuan, manuskrip dan lain-lain.
Nah ini harusnya disikapi dengan baik. Kalau memang koar-koar, jadi gini, busana Anda bergamis, bersorban, kadang megang tasbih, kadang masih muda aja pegang tongkat. Yang terjadi kan sekarang itu, pakai tongkat gitu kan. Itu kan, nah harus disesuaikan dengan perilaku. Jadi kalau you penampilan agamis, maka hatinya harus agamis pula. Jadi kalau ada orang ngeritik ya jangan marah gitu loh. Panggil dia, tabayun dia, dengarkan dia, kemudian adu data. Ya beda lagi kalau takut menjadi mantan misalnya. Mantan Habib, mantan cucu Nabi. Ya salah sendiri kamu selama ini ngaku-ngaku cucunya Nabi kan itu. Ya, terlepas ini kan juga di framing, wah itu tidak ilmiah. Siapa yang menguji, siapa yang mengtaktik, tesis kayak gimana gitu. Terlepas dari itu kan sebenarnya ya tidak seperti itu ya. Nah iya, akhirnya kan nggak ketemu nih. Yang satu begini, yang satu begono. Ya akhirnya nggak ketemu, akhirnya kan rame nih. Muncullah YouTuber-YouTuber, muncullah ustadz-ustadz kampung, muncullah kiai kampung yang selama ini dia sudah terdoktrin. Akhirnya kan dengan adanya Yai Madudin ini kan melek semua nih. Sebenarnya sebelum Yai Madudin itu saya pernah diskusi ya ke rumah beliau, ada namanya Yai Sarif Rahmat. Beliau Yai Sarif Rahmat yang orangnya alim, masya Allah. Kalau ceramah itu dikasih uang, pernah tak kasih uang itu. Beliau nggak mau gitu. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan Gus itu. Masya Allah ya Mas. Cuman beliau waktu itu memang nggak diramekan gitu. Nah, Yai Imad ini memang rame. Ya saya kira nggak masalah selama itu disampaikan dengan cara-cara yang baik, bahwa kami melakukan penelitian, kami melakukan kajian, kami mengumpulkan kitab-kitab dan lain-lain. Selama bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan aja. Nah, yang dikritik tentu jangan marah, siapkan data. Ilmu-ilmu, ya. Kelompok Robito Alawiyah misalnya, yang pinter-pinter yang mana, yang paham sejarah yang mana, ya udah didiskusikan gitu loh. Nggak perlu memaksa orang supaya ngikutin dia, dan Yai Imad juga nggak perlu memaksa kepada kelompok lain untuk mengikuti Yai Imad, sehingga diskusi itu menjadi enak gitu. Tidak berpanjangan sebesar. Ini kayaknya panjang, selama tidak mau duduk bareng. Karena masing-masing punya massa, masing-masing punya pendukung, masing-masing punya umat. Nah kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka yang diuntungkan ya kayak sampean-sampean ini YouTuber. Akhirnya kan ada berita terus. Dari dulu mana ada berita tentang nasab. Sekarang ini kalau berbicara tentang nasab, rame lagi, anu lagi. Nah saya sebagai santrinya Gus Dur, walaupun Gus Dur itu pernah dibuta-butakan, buta mata, buta hati, Gus Dur tidak pernah mengajarkan untuk supaya dendam. Tapi saya menginginkan ini harus duduk bareng, dicari solusi yang tepat. Kan ada MUI itu, Majelis Ulama Indonesia. Berarti yang bertikai, yang berdebat, ini kan ulama semua. Habaib kan ya ulama. Ya Imad ulama. Nah, apa gunanya Majelis Ulama Indonesia? Apakah nunggu rame dulu baru mereka dikumpulkan? Atau bagaimana? Nah, yang ngerti beliau-beliau sebagai petinggi, sebagai ulama yang didaulat, yang mewakili kita-kita itu, gitu loh. Supaya apa? Supaya umat ini tidak benteng celeng, tidak sampai ada gesekan, yang sini persekusi, yang sana. Jangan sampai itu terjadi. Negara ini harus dijaga bersama-sama, dan saya berpesan kepada Habib-Habib, oknum ya, janganlah sering cerita memuliakan negara lain. Ya tarim sampai ada yang cerita tembaga bisa jadi emas, yang dongeng-dongeng itu harus disudahi deh. Kalau sampean masih cinta di Indonesia, cintailah Indonesia, pasarkan Indonesia ke luar negeri. Gitu loh. Iya, sekarang ini sudah ya tarim, baru ditambahi cerita yang aneh-aneh. Nah itu yang akhirnya menjadi perlawanan kelompok kiai-kiai Nusantara, gus-gus Nusantara. Akhirnya mereka ini gimana sih ini? Mereka ini jadi menikmat. Coba tuh, sekarang Habib-Habib yang sering konser-konser sholawat itu. Coba, bayarnya ya juga mahal loh Mas. Mahal, ya nggak apa-apa lah, silakan aja Anda bersolawat. Yang penting umat ini
tolonglah, al-haqqu min rabbi, sampaikan kebenaran ya benar, salah ya salah. Rukuno nggak ono artinya Anda bergamis, bersorban, berjubah, punya santri tapi nggak bisa berdamai dengan keadaan dan sekitarnya. Muspro itu. Terlepas dari misalkan ada pertikaian ini ya, dua kelompok gara-gara tesis ini ya, terlepas dari itu. Menurut jenengan apakah mungkin para Ba'alwi ini atau para Habib ini itu sudah terlalu lama ikut enak, nyaman di sini? Artinya mereka sendiri jangan-jangan seperti Robi Kaulewe kan tidak pernah undang, bahkan dikirim surat oleh Kiai Mbak aja nggak pernah datang gitu, nggak pernah mau Islam. Apa mereka sendiri nggak paham tentang sejarah nasabnya sendiri? Nah iya begini kan, sebenarnya kalau saya dikritik nih, kamu ini bukan anaknya Abah Mulis, mbah kamu itu bukan Sutomo. Tentu saya kan harus membuktikan. Lah, yang ngeritik tadi ente ke rumah, ente jelaskan, kan itu. Kita duduk bareng. Barangkali saran ente, nasihat ente itu bisa jadi benar. Kan itu aja. Cuman kalau orang sudah merasa sebagai cucunya Rasulullah, turunannya Rasulullah dari turun-temurun, ini terus kemudian dia tidak mau dikritik bahwa turunannya nasabnya dia ini sudah menjadi hak paten. Nah ini yang susah. Kan itu. Nah jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, di sini kan ada kelompok yang ingin menjaga marwah nama baik Rasulullah, karena kelompok ini tidak mau ada orang yang bukan dzurriyyah Rasulullah kok ngaku-ngaku. Lalu di sini ada kelompok yang sudah turun-temurun katanya, yang centelannya istilahnya Mbak Buyutnya itu Ubaidillah garisnya. Nah sedangkan Ubaidillah ini kan dikritik oleh Yai Imad bahwa itu fiktif. Nah tinggal kelompok RBA ini membuktikan aja. Nah cara membuktikan gimana? Nggak bisa bicara sendiri-sendiri. Nah selama ini kan yang ngomong Rumail Abbas, Gus Wafi, kan itu. Selama ini belum ada kelompok dari Robito Alawiyah. Kalau memang ada saya minta biar saya pelajari juga. Saya dulu nggak ngerti, akhirnya saya jadi belajar. Gara-gara jadi berdasarkan Yai Imad bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan dzurriyyah Rasulullah ketika dia ngaku sebagai cucunya Ubaidillah bin siapa itu kan? Itu. Nah, Yai Imad ketika ditanya, termasuk di podcastnya Roma Irama, hakul yakin, seyakin-yakinnya, wallahi demi Allah bilahi, mereka bukan dzurriyyah Rasulullah yang tercatat di Ubaidillah. Gitu. Ya, harapan saya sebagai orang yang lahir di Indonesia, saya ini banyak berteman dengan habaib ini banyak, baik Habib di counter handphone, di counter minyak wangi, di majelis-majelis banyak, gitu loh. Saya nggak kepingin polemik ini berkepanjangan. Pasti akan ada yang dirugikan, pasti akan ada korban. Nah satu-satunya cara duduklah bersama, duduklah bareng, bertabayunlah, ngopi bareng, makan nasi kebuli bareng, sehingga enak gitu loh. Itu. Atau kalau memang ini tidak terjadi perdamaian, ada nggak organisasi yang sebetulnya lebih berkomentar tentang ini? Ya ada, ya MUI itu. Kan ini ulama semua. Yai Imaduddin CS ya ulama, Habaib ini ya ulama. Nah tinggal MUI bersurat aja. Panggil aja, perwakilan Robito Alawiyah, Yai Imaduddin, silaturahmi santai. Minimal dipertemukan lah sama MUI. Kalaupun tidak arahnya debat misalnya. Nah, Nah, kalau saya sebagai ketua MUI ini, Pak, dengan adanya polemik ini, saya undang tuh. Nah, nanti yang nggak hadir tinggal diumumkan kayak Roma Irama tuh. Roma Irama kan kemarin dikritisin tuh sama kelompok-kelompok Ba'alawi. Nah, nyatanya Roma Irama ngundang kan kelompok Ba'alawi, silakan Anda bicara. Kemarin ya Imad bicara, Rumail Ibas bicara, terus apa itu yang ahli Dr. Sugeng ya juga bicara. Nah sekarang tinggal giliran Anda, itu yang benar. Jadi MUI ngundang aja berdua yang bersengketa ini masalah nasab.
Saya yakin itu selesai. Tinggal MUI berani enggak, itu kan. Kalau saya jadi ketua umum MUI-nya, tak undang tuh. Robito Alawiyah saya undang. Ya silaturahmi lah. Minimal tolong silakan. Kalau Anda mengaku bukan cucunya Rasulullah, kalau Anda mengaku duriyahnya Rasulullah, silakan ceramah dengan cara-cara baik. Yang ini, misalnya Yai Imat, silakan kalau sampean memang yakin mereka bukan cucunya Rasulullah, silakan ceramah dengan baik. Gak usah menghina, gak usah memaki satu dengan lain. Kan itu aja. Oke ya, ojo lama-lama ya. Gimana? Ini kan pembahasannya kayaknya sudah cukup dan insya Allah menjadi. Amin. Muncul kalimat MUI yang mungkin orang lupa. Lah iya, Majelis Ulama Indonesia kumpulan ulama. Nah sekarang ada ulama bertikai kok dibiarkan. Ya dikumpulkan. Orang lupa ini. Ya gitu ya. Terus ini Davi, ini kan udah siap nih Rawon Bidadari cabang kedua. Di mana ini? Aslinya kan Kediri. Kalau ini kan di Lebak Bulus. Oh yang asli. Nanti pembukaannya insya Allah Agustus. Tanggalnya masih nunggu konfirmasi. Saya kan bercita-cita ingin ngundang Pak Haji Roma Irama, ingin ngundang Nisa Sabian, kan itu. Bercita-cita. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki sama saya. Yang jelas ketika grand opening nanti diskon 50%, 7 hari 7 malam. Apalagi juga dibarengin tasakuran ulang tahunnya putra saya. Yang ketiga Muhammad Fadil Imran. Lucu anaknya soalnya. Jadi diskon 50% 7 hari 7 malam. Di sini ada rawon bidadari, ada balungan bakar, ada nasi besek. Jadi tidak hanya rawon aja. Tidak satu menu ya? Tidak satu menu. Ya, datang ya teman-teman media semua. Khusus teman-teman media, YouTuber-YouTuber, baik yang berbicara Mbak Alawi, baik yang dukung Mbak Alawi, baik yang tidak dukung, yang pro dan kontra, saya gratisin. Khusus media cukup menunjukkan channelnya apa ya. Oke? Iya. Matur suwun. Ya. Sahabat-sahabat semua, perbincangan yang menarik ini mudah-mudahan bisa menginspirasi lagi Amin. semua. Dan yang ditekankan di sini oleh Cak Ovi itu kata MUI ini sepertinya memang agak terlupakan ya. Ya. Terima kasih Cak Ovi atas Sama-sama. Jadi dan mudah-mudahan sekali lagi menginspirasi dan mengedukasi. Amin. Terima kasih. Amin. Saya gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.